Hello Judges! We are from Suga Sudan, want to present for today's challenge with topic You are never too late to take action on climate change. Let's check it out. Dalam pengendalian perubahan iklim, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu adaptasi dan juga mitigasi. Adapun adaptasi, apa itu adaptasi? Adaptasi adalah tindakan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya hal ini sudah terjadi. Sehingga mau tidak mau makhluk hidup harus melakukan adaptasi atau penyesuaian diri dengan perubahan iklim. Lalu, apa itu mitigasi? Mitigasi adalah tindakan mencegah terjadinya perubahan iklim. Misalnya, kegiatan yang menurunkan emisi dan juga kegiatan yang meningkatkan penyerapan gas rumah kaca. Itu tadi adaptasi dan juga mitigasi. Kedua hal ini merupakan aktivitas yang saling melengkapi untuk mengurangi dan mengelola risiko perubahan iklim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak perubahan iklim, di mana biasanya perubahan iklim itu dapat mengakibatkan adanya kenaikan suhu rata-rata di bumi. Melansir dari seminar yang dilaksanakan oleh IPB, maka dapat dipresentasikan bahwa kenaikan 1 derajat Celcius menyebabkan mencairnya es di kutub dan membahayakan eksistensi sejumlah satwa. Kenaikan 2 derajat Celcius menyiapkan 40% hutan hujan yang berakibat pada menipisnya cadangan makanan hewan. Kenaikan 3 derajat Celcius, pohon tidak sanggup lagi menahan karbon dioksida dan kota-kota besar dipenuhi oleh polusi. Dan kenaikan 4 derajat Celcius, meningkatnya kebakaran hutan pada musim kemarau dan hutan hujan berubah menjadi padang pasir. Dan kenaikan 5 derajat Celcius, kematian jutaan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan peningkatan kadar racun di atmosfer. Dan yang terakhir, kenaikan 6 derajat Celcius, yaitu bumi tidak layak dihuni. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa dalam penanggulangan perubahan iklim, kami dapat melakukan dua hal, yaitu mitigasi dan juga adaptasi. Dalam pelaksanaan 4D Challenge ini mengacu pada website United Nations yang berisi 10 aktivitas yang berpengaruh dalam perubahan iklim. Ada beberapa aktivitas yang tidak dapat kami lakukan karena diperlukan campur tangan pemerintah. Poin pertama, save energy at home, yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui karena ini berkaitan dengan penghematan listrik. Poin kedua, walk, bike, or take public transport, mengganti transportasi ke lebih ramah lingkungan. Poin tiga, eat or vegetable. Kami dalam melakukan program ini, kami lebih banyak menganjurkan untuk merubah pola makan dari daging, sayuran, dan ikan. Poin 5, throw away less food, pemanfaatan limbah kulit pisang menjadi pupuk bagi tanaman. Poin 6, reduce, reuse, repair, and recycle. Ini adalah proses yang mungkin sudah cukup jelas. Saya akan lanjut ke poin selanjutnya. Poin ke-9, make your money count. Di sini kami berbicara lebih banyak tentang lebih bijaksana dalam penggunaan uang. Maksudnya, dalam pembelian barang yang kita beli, jangan sampai mempunyai dampak buruk dalam perubahan iklim. Oke, saya sekarang akan menjelaskan apa saja yang kami lakukan dalam kegiatan lomba 40 Days Challenge ini. Saya akan mulai dari pekan pertama. Pekan pertama kita melakukan reuse dalam bentuk pengumpulan botol bekas untuk penyemaian benih sayuran. Setelah itu, kami melakukan sosialisasi bersama RT 10 Kelurahan Kurtisari terkait pentingnya perubahan iklim, di mana RT 10 ini tepatnya berada di lingkungan sekitar sekolah kami. Setelah itu, kami juga melakukan kunjungan ke kampung hidroponik kelompok tani Sri Rezeki itu untuk bertukar pikiran dan menambah wawasan kami terkait hidroponik. Setelah itu, kami juga mengadakan sosialisasi kepada siswa kelas 9 di sekolah kami dan melakukan pembagian botol yang berisi media tanam kepada siswa kelas 9 yang diharapkan mereka akan menyebarkan kembali hal ini kepada tetangga kanan kiri mereka. Nah, pada pekan kedua ini kami melakukan penyemaian kembali, terus beberapa dari anggota tim kami sudah melakukan distribusi program kami ini ke tetangga kanan kiri. Setelah itu kami juga melakukan kunjungan atau bertukar pikiran dengan RW baru, yaitu RW 6 Kelurahan Sawangerto. Kami pergi ke greenhouse mereka dan juga membantu mereka membenahi hidroponik yang dimiliki RW 6 Kelurahan Sawangerto ini. Kami juga membagikan benih yang sudah kami semai kepada adik-adik kelas kami, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Kami juga membantu RT 10 dalam membersihkan lahan hidroponik mereka dan menyerahkan sistem aquaponik kami ke pihak RT 10 Kelurahan Kurtisari.
Pada pekan yang ketiga ini, kami melakukan pembersihan kolam ikan yang ada di sekolah kami untuk ditebar benih ikan dan juga untuk dibagikan ke RT 10 Kelurahan Butisari. Kami juga melakukan perbaikan di RT 10 Kelurahan Butisari, terus kami juga melakukan sosialisasi kepada siswa yang rumahnya dekat di lingkungan sekolah supaya mereka mengubah transportasi mereka dari sepeda motor ke sepeda biasa. Terus kami juga membersihkan greenhouse di RT 2 RW 6. Kami juga melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan tanaman yang sudah kami bagikan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Terus kita penanaman benih kembali, kita melihat kondisi hidroponik yang berada di RW 6. Yang terakhir juga kami melihat bukti nyata transformasi transportasi dari teman kami yang rumahnya dekat di lingkungan sekolah. Pada pekan keempat, itu pekan terakhir, kami melakukan kunjungan ke Balai RW 6 untuk membersihkan greenhouse. Kami juga berkunjung ke RT 10 untuk membenahi hidroponiknya. Kami juga melakukan penyemaian kembali untuk mengisi hidroponik kami sendiri dan juga yang untuk dibagikan untuk adik SD. Kami juga mendapatkan pembelajaran bagaimana cara membuat minuman toga kemaruk atau kemangi jeruk dari Ibu RW 6 Kelurahan Butisari sebagai bentuk apresiasi beliau kepada kami, dan juga melakukan sosialisasi penghematan energi dengan beralih dari lampu neon ke lampu LED. Kami juga melihat transformasi transportasi semakin banyak siswa yang menggunakan sepeda di sekolah kami. Ini adalah kesimpulan dari program kami. Jadi, itu saja yang dapat kami sampaikan, and Nelson Mandela said, "It is in your hands to create a better world for all who live in it." Thank you for listening. Bye.